بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan nikmat taufik dan hidayah berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan pemahaman yang benar, akidah yang lurus, serta manhaj yang tepat, serta kita mewujudkan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon agar diberikan kesehatan, keafiatan, serta karunia yang besar berupa bertemu dengan Ramadan yang insya Allah tersisa 8 atau 9 hari lagi. Dan terus memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman kepada kita dalam rangka menunaikan ibadah-ibadah besar dari keadaan Ramadan nanti insya Allah. Amin ya rabbal. Satu ayat yang sangat terkenal dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan dibuka di halaman 28. Halaman berapa? 28. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah ketemu ya? Semuanya kita hafal insyaallah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat." Kita akan mendengar insyaallah di hari-hari yang mendatang akan ketika Ramadan. Ayat ini sering dibacakan oleh para ustaz, penceramah, mubaligh dan seterusnya. Lalu ada poin penting dari kalimat-kalimat mulia dan suci ini, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang
orang-orang yang beriman. Kalimat amanu artinya orang-orang yang beriman. Lalu Allah katakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum Ramadan. Sebagaimana telah Allah wajibkan saum Ramadan kepada umat sebelum kita, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Berarti kewajiban Ramadan bukan hanya Allah wajibkan bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah Allah wajibkan juga kepada umat sebelum kita. Lalu kemudian dengan satu tujuan yang besar, agar kalian wahai manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang 184-nya ayyaman ma'dudat, kewajiban Ramadan hanya di hari-hari yang berbilang. Lagi-lagi ayat sangat menakjubkan. Ya, kita semua mengenal bahwasanya lamanya saum Ramadan selama satu dan tidak Allah firmankan la'allakum tattaquna selama syahran kamilah, sebulan penuh, tidak. Tapi Allah sebutkan dengan kalimat di hari-hari yang berbilang, agar manfaatnya ialah ketika mendengar hari-hari tentunya tidak lama, tidak memberatkan. Tapi kalau disebutkan satu bulan penuh, terasa berat. Itu di antara rahasia bahasa dari ungkapan ayyam ma'dudat, ya, dari kalimat syahran kafiyah. Jadi jika sifatnya anjuran, baik itu perintah wajib atau sunnah, Allah berikan kalimat-kalimat yang tidak memberatkan. Tapi sebaliknya jika sifatnya ancaman atau ancaman ya, atau sifatnya ialah hukuman. Contoh, apa hukuman bagi seorang laki-laki atau wanita sengaja membatalkan saumnya di siang hari dengan berhubungan badan? Apa kafaratnya? Hendaknya dia mengganti saum 2 bulan berturut-turut selepas bulan Ramadan. Lihat, kalau bentuknya sanksi atau ancaman, Nabi sebut langsung, hendaklah dia saum dia syahraini mutataliyain atau mutatabi'aini. Ini adalah rahasia kalimat ayyamam ma'dudat. Lalu kalimat yang menarik lagi adalah kalimat amanu. Apa arti amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaan, kewajiban saum apakah merupakan rukun Islam atau iman? Sekali mohon diperhatikan. Kewajiban saum Ramadan apakah rukun Islam atau iman? Islam. Karena semua kita kenal Islam dibangun dengan 5 rukun. Syahadatain, as-salat, az-zakat, as-saum dan haji. Pertanyaan yang kedua, ketika Allah wajibkan saum dan saum itu merupakan rukun Islam, tidak Allah seru ya ayyuhalladzina aslamu. Apa makna aslamu? Orang yang telah masuk Islam. Padahal dia komit, dia Islam lalu mengerjakan rukun Islam. Dia orang beriman mengerjakan rukun iman yang benar. Tapi tidak seperti itu, karena di hadis yang sangat terkenal juga
sebagai penopang dari ayat tersebut ialah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍahu dan dikeluarkan oleh para imam termasuk Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis apa? Man shama Ramadhan, coba terkenal ini hadis, ya kita pun mengulang-ulanginya ketika mendekati atau masuk Ramadan. Man shama Ramadhan imanan wa jadi ketika Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang shaum Ramadan dengan dasar keimanan, barangkali inilah makna ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang yang telah masuk Islam. Beriman kepada Allah merupakan dasar, bahkan nanti akan menjadi kiat-kiat berhasil dan sukses ketika menjalankan 4 ibadah besar. Dan 4 ini ada ketika sebelum dan setelah Ramadan. Tapi 4 ibadah ini sangat menonjol ketika masuk bulan Ramadan. Yang pertama siang harinya saum, ya malam harinya qiyamul lail atau tarawih. Yang ketiga siang dan malamnya memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat ialah bersedekah. Berarti apa? Istighfar, berdoa termasuk poin yang ketiga, karena bagian dari zikrullah. Sudah bisa dicatat ya. Ada 4 besar ibadah ketika masuk Ramadan. Yang pertama di siang hari saum, yang kedua di malam hari tarawih atau qiyamul lail, yang ketiga siang dan malamnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang keempat ialah memperbanyak juga sedekah. Sudah kembali ke hadis tadi, man shama Ramadhan imanan, barang siapa yang saum Ramadan dengan dasar keimanan. Berarti apa? Dia yakin. Berarti apa? Iman dan yakin harus ada. Dia percaya dan yakin. Percaya terhadap ya firman Allah, percaya terhadap ya Allah yang telah mewajibkan kita saum, percaya terhadap bahwasanya pahala bagi orang yang saum akan mendapatkan pahala yang besar tanpa batas. Jangan lupa, saum ini pahalanya sangat besar dan tanpa batas. Kenapa saum pahalanya tanpa batas? Karena saum itu ada sifat yang paling menonjol, yaitu sifat kesabaran. Sedangkan orang-orang yang sabar, kata Allah, balasannya tanpa batas. Coba kita buka surah Az-Zumar. Surah apa? Silakan. Langsung ke halaman 459. Saya ulangi, 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Belakang ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Kita ambil yang paling ujung dari firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketemu ya?
Kurangnya dicatat surah Az-Zumar garis miring ayat 10. Betul? Nah, Allah akan membalas ya orang-orang yang sabar dengan pahala yang tanpa batas. Kenapa? Karena sabar yang luar biasa. Berapa jam kita akan menahan lapar dan dahaga dan tidak mendatangi istri di siang hari, atau juga istri yang mendatangi suami. Dari itu nanti ada hadisnya, dilarang kita ketika siang hari berjumpa lain, berkata fungkar di hadapan suami istri. Itu hikmah di antara orang yang saum itu, aroma mulutnya berubah. Itu hikmah sehingga kita agak berjarak dengan suami. Kalau sengaja dibatalkan di siang hari dengan berhubungan badan, lagi-lagi kata sama Rasul diancam dengan menggantinya 2 bulan berturut-turut di luar Ramadan. Tidak mampu, baru hari kedua sudah kagak tahan. Ada itu, nanti ada adab-adabnya ketika saum tersebut. Bapak Ibu sekalian, kiranya hendaklah kita memperdalam tentang fikih siang ini. Kita paham betul tentang seluk-beluk hukum saum ini. Ya, bahkan lebih jauh dari itu ialah saum bukan hanya menahan lapar dan dahaga dan tidak mendatangi istri di siang hari. Karena ini hal-hal yang membatalkan saum 3 yang paling besar. Pertama makan, yang kedua minum, ketiga berhubungan badan di siang hari. Itu maksudnya mendatangi. Nah, apakah saum hanya tidak mengerjakan 3 hal tersebut? Tidak. Itu hanya membatalkan. Tapi bagaimana supaya kita tidak membatalkan pahala saum kita? Nah, ini lain. Ya, seharusnya bukan hanya memperhatikan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan di siang hari. Namun kita jaga jangan sampai pahala kebaikan-kebaikan ketika Ramadan siang ataupun malamnya sampai lenyap tanpa tersisa. Apa antaranya? Pandangan kedua mata. Berarti jaga pandangan kedua mata. Yang kedua, jaga kedua telinga, jangan mendengar hal-hal yang diharamkan. Jadi ada mata, ada telinga. Dari yang kedua ini, lisan dijaga, makanya dianjurkan memperbanyak membaca itu hikmah. Dan ketika kita nanti saum, insya Allah tidaklah asing bagi siapa saja yang sering saum sunnah minimal Senin dan Kamis, tidak kaget. Makanya para ulama mengatakan ketika masuk Rajab itu bulan kita menyemai. Lalu ketika masuk Sya'ban itu kita merawat, menyirami tumbuhan yang tadi kita semai bijinya. Ketika masuk Ramadan kita pun memanen, memetik buah. Jadi tidak mungkin kita ujuk-ujuk ya langsung masuk Ramadan mau memetik. Apa yang dipetik? Apa yang kita panen? Kita belum pernah menanam dan merawat tanaman. Artinya apa? Orang-orang saleh, orang-orang yang betul-betul mau menegakkan ibadah saum ini, mereka telah banyak beribadah ketika raja. Sya'atan apakah lagi? Dengan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa beliau mengatakan kami mampu mengqadha, mengganti saum yang tinggal ketika 7 hari kebiasaan wanita. Ketika
bulan Sya'ban. Kenapa? Kami mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir penuh satu bulan saum Sya'ban. Bukan penuh. Kalau yang penuh hanya Ramadan, tapi Sya'ban sangat sering Nabi bersaum. Ketika Nabi saum itulah kami bisa saum muqadha. Karena tidak boleh kita saum sunnah, istri tidak, suami tidak mengizinkan. Nah, dari itu kepada ibu sekalian, yang ibu-ibu tentunya masih punya hutang tahun yang lalu ketika Ramadan tersisa di hadapan kita ada 8 atau 7 hari. Betul tak? 8 Allah alam. Nanti pastinya kita tunggu Menteri Agama menyatakan untuk palu kita malam ini tarawih. Ya, tunggu saja. Alhamdulillah tersisa 1 pekan lebih. Jangan ibu-ibu disia-siakan waktu. Jangan sebentar besok. Sudah, jangan dia jadi hutang wajib dibayar. Dan mengqadha, ya qadha itu wajib hukumnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita dan diberikan kemudahan untuk membayar hutang saum yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, kalimat iman sudah paham artinya? Halo. Imanan artinya keimanan yang kuat. Beriman kepada Allah bahwasanya yang mewajibkan saum siapa? Allah. Yang telah menyediakan pahala yang besar tanpa batas bagi orang yang saum di siang hari siapa? Allah. Yang ketiga, beriman kepada hadis Rasulullah SAW bahwasanya Allah telah menyediakan satu pintu surga khusus bagi orang-orang yang saum, namanya Ar-Rayyan. Ini kan Ar-Rayyan nama yang bagus, menjadi nama anak kita. Namanya Muhammad Ar-Rayyan, dipanggil Rayyan atau Rayyan. Sudah. Jadi ada satu pintu surga khusus dimasuki oleh orang-orang yang saimun atau as-saimat bernama Ar-Rayyan. Yakinlah. Makanya kalimat imanan, keimanan dan keyakinan. Ya, bahkan ada makna yang ketiga, keridhaan. Ridha terhadap kewajiban saum. Karena yang mewajibkan Allah, yang telah menyediakan pahala yang besar tanpa batas Allah, dan yang telah menyediakan satu pintu khusus nama Ar-Rayyan juga Allah. Dan saum ini jemaah Bapak Ibu sekalian perhatikan, termasuk ibadah yang panjang. Berapa jam kita menahan lapar dan dahaga? Coba dihitung Pak, kita mulai azan jam 4.43. Kenapa itu? 4.45. Berbuka jam 6.15. Ya, berapa jam? Coba hitung. Ada 12 jam. Lebih ya? Lebih. 12 jam setengah. Itulah masa kita menahan lapar, haus, tidak boleh mendatangi istri di siang hari. Lalu kemudian menahan pandangan mata, telinga, lisan, jari jemari, kaki, otak, bahkan hati juga. Subhanallah. Kalau ada orang saum seperti alangkah salehnya, alangkah salihahnya. Tapi kebiasaan kita dia di luar Ramadan kadang terikut, dia terseret dengan mungkin merugi atau gibahin orang, atau ada komentar yang tidak baik, ada ustaz terkenal poligami. Baik.
ribut juga ibu-ibu yang belakang kita karena merasa tersakiti. Pak Ustaz, saya jawab ada yang datang, yang menikah siapa? Ustaz, yang dinikahi siapa? Janda. Kan bagi kita ya udah, dia berdoa kepada kita, tapi nggak bisa Pak Ustaz. Emansipasi wanita, eman dia Allah Ustaz. Lisan yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak dijaga, alangkah mudahnya menyeret kita ke neraka. Lisan, sehingga ada pepatah orang dulu mengatakan lisanmu atau mulutmu harimau, bukan mulutmu kambingmu. Karena ada orang kambing, harimau. Ada itu ibu-ibu orang khusus juga dia di hadapan saya kaum laki-laki. Dia dulu kita ngobrol, memang enak ngobrol, lalu memilih. Tapi Ramadan lain dari yang lain. Kenapa? Coba dicamkan ini ya, satu hari yang besar, 12 jam lebih kita menahan lapar dan dahaga. Kita jaga jangan batal saumnya, juga kita jaga jangan berkurang atau batal pahala saumnya. Saya ulang, kita menjaga jangan batal saumnya dengan 3 hal: makan, minum, dan berhubungan badan di siang. Nah, ini yang membatalkan saum. Lalu membatalkan pahala-pahala saum banyak juga, termasuk tadi ialah jaga pandangan, lalu pendengaran, lalu ucapan lisan, jari jemari, lalu kaki melangkah kemana, otak berpikir kemana, hati mencerna kemana. Jadi buahan jaga jangan batal saumnya. Yang kedua, pelihara jangan batal atau kurang pahala saumnya. Sudah selama 12 jam lebih panjang waktu. Berarti ini mohon dicamkan mohon, dia sangat mohon sekali. Berarti detik demi detiknya yang kita lalui di siang hari bernilai pahala. Berarti apa? Nggak sia-sia. Kalau itu boleh nggak tidur terus? Salah, itu orang sakit. Berarti itu namanya itu orang sakit namanya. Sampai orang yang iktikaf, tahu iktikaf boleh? Malam harinya bergadang, dan ketika iktikaf 10 malam terakhir itulah Islam membolehkan kita bergadang. Selebihnya tidak boleh. Tidak boleh kita sepanjang hari atau malam bergadang terus, kopi seair 1 atau 2 liter, bahkan minum obat tanpa boleh tidur, tak boleh ngantuk. Ngapain? Mau berpikir terus? Salah. Nah, kita yang mulia menganjurkan untuk tidur lebih awal. Berarti pada Isya sekitar jam 9 malam segera tidur, jam 2 bangun untuk qiyamul lail. Itu yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika masuk 10 malam terakhir, apabila khusus kepada kaum laki-laki, bergadanglah dari waktu malam. Ngapain? Beribadah, berzikir, kemudian qiyamul lail. Kalau ada tahajud bagian yang kedua, wabil khusus kalau tidak mendapatkan masjid yang ada iktikafnya dan malamnya jam 1:30 masih qiyamul lail. Kalaupun tidak kita bangun jam 2, kalaupun tidak bangun terus baca Al-Quran. Semuanya ibadah, wabil khusus di malam-malam ganjil
untuk meraih Lailatul. Nah, di siang harinya bolehlah kita banyak tidur. Kenapa? Untuk persiapan energi di malam hari. Ini bagian iktikaf. Bapak Ibu sekalian, dalam dari hadis yang pertama tadi, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ada kalimat yang kedua yaitu wahtisaban. Artinya ialah mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira insyaallah orang yang saum itu ikhlas lillahi. Kalau tidak untuk apa dia menahan lapar dan dahaga, lelah, bahkan yang ada mahnya atau asam lambungnya menderita. Ya, bagaimana tidak ikhlas 12 jam lebih menahan lapar dan dahaga? Kalau hanya dia agar dilihat, sum'ah agar didengar, atau kita buat status di WA, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Ya, pada itu pertahankan. Jadi wahtisaban, mengharap pahala dari semua ibadah yang kita kerjakan di Ramadan, siang dan malamnya. Wahtisaban, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita lihat ibadah saum kita, qiyamul kita, juga para imam nanti memperpanjang bacaan tarawih. Di sini panjang nggak, Pak? Sajus. Ada juz nama? Jarang ada. Kenapa tidak ada peningkatan? Setiap tahun kita mendapat di masjid kita ini hanya surah. Tidak boleh kita mencari masjid lalu ada nggak yang 7 menit patas, lalu lepas, selesai. Itu bukan tarawih. Ya, cari yang masjid yang aman, nyaman, panjang baca. Lalu kita kaji seharusnya bila waktu tentang kiat-kiat berhasil qiyamul lail. Ada 2 di antaranya. Yang pertama ialah kalau ini panjang dan tidak kita ngomel-ngomel, gerutu atau berat di hati atau ngomongnya ustaznya panjang. Padahal Anda Pak dibagi 2. Kalau Anda Pak, yang pertama diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Amma yatasaalun, dan bacaan tarawih tentunya tidak seperti bacaan dari kalau dia akan lebih cepat agar banyak bacaan. Cepat pun tidak terburu-buru. Contoh, kita cari masjid imamnya baca Al-Fatihah 1 nafas. Maunya panjang nafas? Enggak. Baca. Ya contoh ya. Kalau istilah nasir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah apa? Amma yatasaalun. Jangan kita apa aja. Walaupun nggak ngomong, ketiga apa aja. Yatasa memang panjang. Namanya memang wajib al-muttasil. Masa amma yatasaalun. 2 kali. 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 2 kali.
Kadang sakit hati. Kenapa harus sakit? Membaca kalamullah dalam kondisi berdiri menghadap Allah, di tempat di rumah Allah. Kita hanya mendengar. Siapa yang lebih capek? Imam atau makmum? Imam. Bukan hanya sembarang imam, kecuali kalau terawih kita hanya at-takatsur kullu. Lalu al-'asr kullu. Salam. Al-humazah kullu. Salam. Kalau begini imamnya tidak perlu murojaah, tidak perlu mengulang hafalan. Kenapa? Hafal lagi sampai nanti. Ini saya akan mengkritik sebagian tempat. Ya, jadi disesuaikan ya. Artinya apa? Anda habis kurang-kurang membaca juz yang ke-29 dan 30 dari mulai Al-Mulk bagi dua, artinya dua salam. Ya, lalu surah Al-Qalam juga dua salam. Berarti sudah habis tarawih 4 salam, tinggal itu dengan cara dari An-Nabawi dibaca. Rakaat pertama, fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Allahu akbar. Ruku panjang. Mau kemana guru? Mau ngejar pesawat? Tidak. Mau ke wayang dari atau sisa atau kolak dan gorengan nanti kamu dingin? Biarkan dia kolak dan dingin-dingin. Kesempatan memahami. Bukankah satu huruf yang kita baca di para imam ada 10 pahala? Yang mendengar semoga mendapatkan hal yang sama. Ini ya Ramadan. Biarlah kita lelah sejenak. Jadi fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Allahu akbar. Coba dengan tenang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Simakan 6 kali. Kalau ada dia rukunya 1 menit. Apa kata dunia? Panjang. Kenapa takut dengan panjang? Ya, baru sami Allahu liman hamidah, luruskan badan, masih Rabbana wa lakal hamd minas samawati wa minal ardi. Terus baca Allah. Atau baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sati kata demi kata, itulah makna salat. Seandainya kita maknai, kita pahami kata demi kata yang dibaca oleh imam, Al-Fatihah dan surah-surahnya atau bacaan yang kita baca. Lihat, sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya? Lalu kita baca Rabbana laka, atau dengan gua boleh Rabbana wa lakal hamd. Lalu baca oleh imam Allahu akbar, sujud panjang. Ya, Nabi katakan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika hamba itu dalam kondisi sajidun, sujud. Lalu duduk antara dua sujud, bacalah Rabbiyakunni warhamni sampai akhir. Bayangkan Rabbiyakunni, ya Allah ampunkan dosa, banyak dosa. Inilah sholat qiyamul lail yang bagi terbiasa di luar Ramadan sendirian dia melakukan tahajud. Dikatakan alhamdulillah ada imam yang membaca panjang Ramadan berjamaah. Ya, nggak ada. Tapi mohon maaf ya, jangan kita demonstrasi ketika tarawih. Kalau demonstrasi, ya dia bersuara ketika orang panjang-panjang tarawih, urat-urat batu, tidak batu, atau kejadian di
di temboknya. Dia tunggu kapan fadzuqu falan nasiyakum. Dia tunggu. Subhanallah, ya kali bukan imanan. Coba ulang, iman. Iman apa? Yakinlah dengan hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan panjang-panjang, yang menganjurkan dengan khusyuknya, dengan tumakninahnya. Yakin dengan satu huruf yang dibaca oleh imam ada 10 pahala. Bahkan bacaan ketika dalam sholat lebih besar daripada di luar sholat. Memimpin jamaah pada malam asar. Coba sekali-kali kita berangkat ke Masjid Haram, apalagi iktikaf, bahkan ada lagi ibadah besar, bisa umrah ke Ramadan. Pahalanya kata sama Rasul seperti berhaji bersamaku. Lihatlah momen terbaik. Berarti apa? Ada saum siang hari, qiyamul lail, ada baca Quran, sedekah, berinfak kita untuk diri kita, berangkat Ramadan ketika 10 malam terakhir dapat dia umrahnya pahala seperti berhaji dengan Rasul. Yang kedua 10 malam terakhir banyak waktu di Masjidil Haram. 2 rakaat saja kita menegakkan sholat, baik dia yang fardu atau yang berjamaah, dia sunnah atau yang fardu, saya 100.000 rakaat keutamaan. Bagaimana kalau dengan kita baca Al-Quran, berzikir, mengadakan tawaf sunnah, Allahu Akbar. Mari Bapak Ibu sekalian, janganlah bakhil dengan harta yang kita miliki. Sebagian orang yang saya ajak enggak kuat, bukan enggak kuat ulusnya, enggak kuat malah takdiran meninggalin anak cucu. Coba kondisikan. Wallahi, sebagian teman-teman yang kita ajak merasa rindu ya, luar biasa. Bacaan yang panjang, berdiri panjang, bagaimana keindahan berbuka bersama dengan hampir 1,5 juta manusia. Ketika malam ganjil, kita melihat hampir ke malam 27 itu hampir Allah ya 1 juta manusia. Radius 1 kilo sudah ditutup, itu masuk. Tidak boleh mobil masuk ke dekat Masjidil Haram. Bagaimana khusyuknya, bagaimana bacaannya panjang, Allahu Akbar. Kenikmatan di atas kenikmatan. Nah, kita yang belum mendapatkan itu, hidupkan di masjid kita ini. Malam kita, wallahi jemaah, kali bukan imanan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan ridha kepada kewajiban taklifi, lalu mengharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan mendapatkan janji sama Rasul berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang kita harapkan. Jadi ketika keluar Ramadan, masuk Syawal, kita pun alhamdulillah terampuni dosa kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Ini hadis yang pertama. Kita ambil hadis yang kedua, menunjukkan keutamaan besarnya sahur Ramadan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, qala Allah berfirman. Berarti ini hadis kursi. Apa firman Allah? Ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu miliknya. Miliknya apa? Ya, pahalanya kembali kepada hamba tersebut, kecuali ibadah sahur.
Ibadah saum itu kata Allah milikku. Kan unik ini jemaah. Milikku. Apakah Allah butuh saum? Enggak. Menunjukkan bahwasanya ketika Allah firmankan wasaumu li, ya fa innahu li, maka saum itu milikku wa ana ajzi bi, dan aku sendiri akan membalasnya. Menunjukkan ibadah Ramadan spesial. Lalu kemudian memiliki pahala yang besar tanpa ya, ada keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, wa ana ajzi bihi ma'ana ila fa adhafa al-jazaa'a ila nafsihi al-karimah li'anna al-a'mala as-salihata yudha'afu ajruha bil 'adad والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. على كل حال bahwasanya pahala orang yang saum itu sangat besar tanpa batas, bahkan tanpa disebutkan oleh Rasul berapa pahalanya. Adapun amal-amal yang lain secara umum, satu kebaikan Allah akan balas menjadi 7 atau 10 kebaikan. Lalu 10 kebaikan akan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya sampai 700 kali lipat. Adapun saum Allah khususkan, tidak Allah sebutkan dan tidak Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam berapa bilangan pahala. Tapi yang besar, yang jelas ialah pahala yang sangat besar tanpa batas. Nah, ini yang membuat kita gembira Bapak Ibu sekalian ketika kita saum tersebut bukan sebarang saum. Lalu kemudian kata sang Rasul ialah فَإِنْ كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, larangan dari jika salah seorang kalian saum di siang hari, maka fala yarfuth, jangan sekali-kali berkata vulgar di hadapan istri. Bagaimana kalau di hadapan janda, di hadapan bini orang? Telepon, oh besar dosa. Di hadapan suami atau sebaliknya istri, kita jangan dahulu bercumbu lagi, berkata-kata mesra lalu berangkat ke kasur. Dekat kasur boleh tidur, tapi yang itu yang atuh itu. Kenapa? Kalau sengaja berbuat, kafarahnya, dendanya ialah wajib mengganti 2 bulan berturut-turut, berarti 60 hari saum tanpa henti. Berat. Ini yang pertama. Yang kedua ialah wala yaskhab, jangan berteriak. Artinya apa? Seperti orang yang di pasar atau di mana berteriak yang tidak ada manfaatnya, sehingga bisa mengurangi energi. Kalau sekarang kita berteriak, Ustaz berteriak, ada minuman, masih boleh minum. Ada kondisi yang Ramadan? Tidak. Yang ketiga ialah wala yajhal, jangan sekali-kali berbuat jahil. Walaupun ngeprank, nggak ada zaman ngeprank, jangan sering-sering ngeprank. Khawatir dari kita jatuh, kebangkit tembok, gepeng. Ini anak-anak kita sering menonton YouTube, korban YouTube, ngeprank. Sekali-kali, tapi itu jujur, boleh. Namanya kejutan. Kalau ada suami atau sebaliknya, anak-anak kita yang berhasil atau mendapatkan sesuatu yang berharga, boleh. Tapi kalau setiap hari yang 40 kali ngeprank, tidak ada. Lagi-lagi jangan batalkan pahala saum. Sekurang-kurangnya mengurangi pahala saum. Walaupun
tidak saum, tidak batal saum kita. Doa jadi jangan batalkan saum kita dengan 3 hal: makan, minum, dan berhubungan badan. Ini membatalkan saum. Lalu yang lebih tinggi lagi ialah membatalkan pahala saum. Saya kira banyak sekali. Ya, tambahkan sekali. Ya, sekurang-kurangnya mengurangi pahala, walaupun tidak membatalkan pahala saum. Termasuk, mohon maaf ya, kita punya istilah di negeri kita ini, ba'da asar, nyari takjil. Namanya ngaburin duit. Itu kepanjangannya. Ngaburin duit, bagi duit bagus. Bersedekah sama orang fakir miskin, nyantunin umpamanya masjid yang ada di iftar jemaah untuk pendatang, untuk orang-orang luar atau musafir. Sekarang masuk tadi yang namanya apa? Minum dus aqua. Ya, 100 dus setiap masjid segalaksi. Itu baru amal yang sangat terbaik. Ya, ketika berbuka, mana yang lebih utama? Mana yang lebih orang kejar? Minumkah atau makan? Berarti minum, ya minum. Ala kulli hal. Jadi jangan bertumbuh, jangan berteriak, jangan berbuat jahat. Ada saya kira tidak ada istilah ngabuburit. Kalaupun mencari ya makanan untuk berbuka, silahkan. Tapi jangan sampai 2 jam, kecuali kejebak macet. Nah, lain kita. Kalau cuma hanya jarak 2 kilo dari rumah sampai ke tempat orang jualan, subhanallah, sampai lama. Ya untuk apa 2 jam umat, mohon maaf, bukannya umat, ibu-ibu 2 jam, ngapain? Kecuali dia antri baca Quran, berzikir, sore baca zikir sore. Tapi jangan sengaja dicari tempat yang banyak antrian. Enggak juga. Mendingan di rumah kita sudah lengkap di meja kita 12 menu. Oh ya, makan yang mana? Gorengan 5. Ya, selama kita paham dari ketiga tahunnya, oh, yang jus 3. Kenapa nggak dibalik 3 jus? Karena kita yang bicara, saya yang bicara, masuk juga. Kenapa? Allah itu Maha Adil. Ketika orang yang saum, di mana letak Allah itu Maha Adil? Allah lipat gandakan syahwat makanan. Betul. Tapi jangan langsung ketika berbuka 5 menu harus. Nah, ketika maghribnya hanya membaca ya Al-Kafirun, bilang kepanjangan, bukan kepanjangan. Kita setengah sempurna. Wallahi demi Allah, sejauh yang saya amati, perbukaan yang indah itu ialah ketika kita mendapatkan di Masjidil Haram dan Masjidil tidak lama-lama makan. Karena apa? Maksimal 10 menit. Dan itulah yang terbaik ketika berbuka. Tidak langsung makan berat nasi padang. Apalagi padang pasir. Terus pada yang dia sederhana harganya. Lalu habis itu masuk lagi kolak atau bubur, sum-sum, gorengan, teh, setengah liter. Ini bukan berbuka dendam. Ya, dari umat ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, ya berbuka hanya sekedar lalu bersiap-siap kita menuju musalla atau masjid menegakkan ibadah sholat apa? Maghrib berjamaah. Ketika kita selesai berzikir, mungkin kita langsung pulang. Jangan lupa ba'diyah. Jangan lupa apa? Ba'diyah. Karena tidak lupa ba'diyah,
saum mengejar ba'wah. Huruf ain juga ba'diyah dan itu bahasa saya. Jangan ikuti. Ba'wah. Baik. Kemudian fa in syakamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun marratayn. Subhanallah. Satu solusi yang terbaik yang Nabi berikan kepada orang yang saum. Jika ada orang yang mencaci, mencela, kita terpancing untuk membalasnya. Atau jika ada yang ingin berantem, kadang-kadang di jalan raya kita naik motor santai, datang motor yang lain. Yes. Kita udah bawa 10 menu di motor itu penuh kanan kirinya. Kemudian kita habis semuanya. Subhanallah. Kita terpancing untuk apa? Atau sebaliknya kita yang sengaja membuat kegaduhan. Sia-sia. Oh enggak batal saum dia berkurang pahala saum Anda. Nah, ini yang Nabi katakan, jika ada orang yang mencelamu atau ingin membunuh, subhanallah, membunuh, maka sampaikan kepada orang yang ingin mencela atau membunuhmu, menyakitimu, mengganggumu, ana shaim. Saya lagi saum, berpuasa. Ya, kalimat itu kan kalimat menunjukkan bagi orang. Tapi sangat disayangkan kita ini kalau di siang hari ketemu dengan perokok ahli isap, bukan ya, ahli isap, atau yang ahli al-mudud, pakai al, kredit al-mudud. Mohon maaf ya bagi teman atau mungkin dari suami-suami kita yang masih ingin dan terus membakar mulutnya, membakar uang. Berhenti ya, berhenti. Dan kita khawatir nanti dengan rokok itu ia menghalangi kita untuk masuk surga. Kok bisa? Bisa loh. Takdir membuang harta, gaya-gaya, ya ada gaya-gaya merusak, hukumnya haram, terserah mau makruh mau haram terserah, tinggalkan, itu yang terbaik. Ya, kenapa ketika datang Ramadan tidak cocok Bapak Ibu, sudah datang Ramadan kita berbuka makan korma segala macam. Lalu ketika mau ke masjid dapat dibuka, dia lambat-lambat dapat 2 batang menuju ke masjid, berjarak lebih kurang setengah kilo. Subhanallah. Nah ya, ya enggak lah, tinggalkannya. Dan insya Allah ya, bagi yang masih pecandu ataupun ahli isap dari tinggal, mendingan kita ganti uangnya nabung untuk umrah kalau ada syawal. Ya, atau nabung kita untuk haji yang sekarang harganya naik, ONH yang plus tidak menunggu 7 tahun, bayarnya lebih kurang 160 juta, yang produk apalagi paling murah 300 juta itu lebih, seharga Innova Ribbon berat. Ya, jangan tunggu ya nanti apa sekarang. Ya usaha kita ya kalau bisa melihat apa ya baik umrah ataupun berhaji, semoga Allah berikan kemudahan. Bapak Ibu sekalian, kemudian kata sang Rasul yang lain, ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khaluqu fam as-sa'imi athyaru 'inda Allah, la khaluqu فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. Demi ya sungguh dari jiwa Muhammad di tangan Allah bahwasanya ya aroma yang bau keluar dari mulut orang yang saum lebih wangi ya di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah
dari dunia tersebut. Ini Allah yang mengucapkan dalam hadis qudsi yang sahih. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Bagi orang yang saum ada dua kenikmatan yang membuat dia sangat bahagia. Yang pertama, idza afṭara fariha bi fitrihi, ketika orang yang berbuka dia sangat bahagia dengan perbukaannya. Berarti apa? 12 jam lebih dengan kemudahan, bimbingan, taufik dari Allah dia sampai selesai. Satu kenikmatan yang luar biasa. Dan lebih yang dia makan sesuatu yang sangat baik. Apa yang terbaik ketika berbuka? Menggunakan kurma mengkal atau rutab. Tahu rutab ya? Tahu silakan. Ya, ini bukan promosi bukan. Atau ada pesan dari penjual? Tidak juga. Ini yang terbaik ada Rasulullah SAW ar-rutab. Lalu ketika bersahur yang terbaik ialah kurma. Nah, jangan disalahpahamkan ketika kalimat terbaik yang lain tidak boleh. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmihi. Nanti ketika bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah berbahagia membawa pahala saum yang besar tanpa batas. Ini hadis yang kedua. Yang pertama dari man shoma Ramadan, ini yang kedua. Yang ketiga dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguh di surga Allah ada satu pintu yang dinamai dengan ar-rayyan. Apa selanjutnya? Kata sang Rasul, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat masuklah darinya orang-orang yang saum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang saum. Berapa pintu surga? Ada 8. Bagaimana kalau kita dipanggil, dipersilahkan masuk ke setiap pintu? Silakan. Sebagaimana ya, kaum ibu-ibu Nabi katakan 4 amalan yang dikerjakan akan dipanggil di setiap pintu, atau ke pintu manapun dia masuk dipersilahkan. Apa amalan pertama? Dia menegakkan sholat 5 waktu. Yang kedua, shaum Ramadan. Yang ketiga, mentaati suami dalam yang baik, perkara yang ma'ruf. Dan yang keempat ialah menjaga kehormatan. Termasuk hari ini Bapak Ibu sekalian, jaga istri kita ketika menggunakan HP kemana saja. Ya, atau sebaliknya, wahai ibu-ibu, lihatlah HP suami kita, izin dulu. Yang terbaik HP ini jangan pakai password. Kalau password perlu dicoba, kecuali sudah saling memahami. Yang terbaik adalah password. Ya, lalu tidak juga ya kita setiap malam suami tidur periksa sampai 400 pesan masuk. Habis waktu. Mending baca Quran. Yang baiknya ialah seorang suami dia menjadi supir ataupun nakhoda di rumah tangganya. Anda dari ibu-ibu sekalian yang saya muliakan semuanya, ya tidak wajar kita hidup dengan Facebook 2 jam 3 jam, pindah ke Twitter, pindah ke TikTok. Ya, kurang apa pasti pakai amas TikTok. Tidak kan? Dan memang ada ya ceramah ataupun muhadharah, memang ada, tapi kebanyakan hal-hal yang tidak baik. Walaupun ibu-ibu yang menjual cadar,
menjual pakaian muslimah. Ya, agak cocok semuanya di IG. Tahu IG? Kalau IG saya lain pertengahan, karena saya wanti-wanti kepada satu. IG itu ya, kalau menggunakannya air krisis. Gila. Anak-anak santri kita kalau pulang, sebentar ketemu orang tua, adik kakak langsung iktikaf di kamar. Maaf ya, iktikaf secara bahasa berdiam lama. Itu jangan salah info. Ya, ada ustaz mengatakan boleh iktikaf di kamar, bukan. Namanya apa? Berdiam lama di kamar. Dia kunci bahkan. Sebulan dia balik-balik dari pesantren, dari pondok, dia buka 30.000 pesan masuk. Habis itu anak kita. Artinya apa? Sekedar kita butuhkan. Sudah masih ibu-ibu yang peran kedua orang tua, ibu-ibu yang paling banyak di rumah, yang paling sering bertemu sama anak, pengaruh daripada dia katakan dengan bahasa yang simpel, teknologi sangat amat dia memberikan jika tanpa pengawasan. Jika yang memegangnya orang baik, orang yang saleh, orang saleh pun enggak menjamin. Sekalipun namanya Muhammad Saleh, kalau Ibu Siti Salehah, kalau ada enggak menjamin, karena terbuka semuanya, terbuka yang di hadapan kita, apapun ada. Ya, saudara-saudara saya katakan dia sangat mudahnya zaman ini. Dulu bisa mencari duit, dulu bisa membeli barang, bahkan datang sendiri ke rumah, ya makan pun nggak perlu belanja, cukup dengan GoFood, ngirim barang gosen, apa itu? Tinggal lagi orang-orang sono menciptakan mesin penjual nasi. Berapa kali mungkin orang Cina udah membuat mesin penjual nasi. Jadi kita diam. Segitunya, nah canggih begitu, kita jangan lupa seperti halnya dari sahabat yang mulai baca Quran, apalagi di hadapan kita, bulan spesial, bulan penuh dengan keberkahan, siang malamnya penuh dengan keberkahan, apalagi di siang harinya, detik demi detiknya yang kita lalui bernilai jangan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Ramadan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Ramadhanu syahrun mubarak. Ramadan ini merupakan bulan penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ada yang menulis mubarak yang Ramadan Karim, itu tak tepat. Saya ulangi, tertulis kita baca mendapatkan stiker Ramadan Karim, itu tak tepat. Yang tepat ialah Ramadan Mubarakun. Karena Ramadan artinya apa? Ramadan. Kalau mubarak diberkahi oleh Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan, keberkahan yang saum, keberkahan yang salat, qiyamul lail, baca Quran, tahajud, bahkan ibu-ibu menyiapkan perbukaan dan makan sahur, keberkahan yang luar biasa. Bahkan tukang goreng, tukang apa? Banyak orderan. Dia panggil 2-3 orang kerabatnya dari kampung, membantunya untuk apa? Ngegoreng tahu goreng. Bakwan dari bermain bakwan dari keberkahan. Lihat orang penjual es, nggak pernah dia laku sampai dia setengah ton es.
ketika Ramadan. Tapi kalau udah terus sibuk dengan dia jual, jangan lupa tarawih. Ya, ibu juga online laku keras yang namanya jual busana muslimah. Oh, laku keras sampai luar negeri yang order. Tapi jangan lupa yang namanya apa? Baca Quran. Ya, apalagi yang punya jual online kan HP terus dari HP buka WhatsApp. Nah, WhatsApp terus dia saat masuk 20 membalas, lihat rekening bengkak terus, rekening bengkak masuk. Jangan sibuk dengan WhatsApp lalu tinggal mushaf. Ya, baik. Bulan yang penuh keberkahan. Termasuk apa keberkahan kata sang Rasul? Tufattahu fihi abwabul jannah. Terbuka pintu-pintu surga. Sebaliknya, wa tughallaqu abwabus sa'ir. Ditutup rapat pintu-pintu neraka. Kemudian, wa tusaffadu fihi syayatin. Dibelenggu para setan. Bertanya, kok ada orang berbuat maksiat? Ada. Ini kan bagi orang yang saum. Dan saumnya tadi muhal. Tidak dia batalkan saumnya dan tidak juga dia batalkan pahala saumnya. Sekurang-kurangnya mengurangi pahala saumnya. Orang yang saum yang sebenar-benarnya terbuka dia 3 hal ini. Yang pertama, pintu syaitan, pintu manusia. Pintu surga terbuka, tertutup pintu neraka, terkunci terbelenggunya para syaitan. Beribadah ada siang hari, tidak ada pintu syaitan untuk bisa menggoda dan membujuk raih. Dekat dengan Allah, dekat dengan Allah ibadah. Lalu yang keempat ialah wa yunadi munadin fi kulli lailatin. Setiap malamnya ada malaikat yang berseru, tapi tidak kita mendengarnya. Apa seru malaikat tersebut? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo datang, maju dan beramalah. Sebaliknya, wa ya baghiyasy syarr taqsir. Wahai orang yang menginginkan keburukan, ya tahanlah dirimu. Ini hadis yang sahih riwayat Ibnu Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini hadis yang terakhir. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan menjadi ilmu, kemudian amal yang saleh, sekurang-kurangnya menjadi pengingat dari ilmu-ilmu yang kita dapat dan kita raih dan menjadi penunjuk ya untuk kita lebih semangat beribadah ketika masuk Ramadan nanti. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah yang Maha Luas rahmatnya merahmati kita semuanya, diberikan kemudahan agar kita mendapati Ramadan, dan ketika masuk Ramadan kita mohon kepada Allah memberikan kekuatan badan, iman, istiqamah, kesembuhan dalam rangka mengisi detik demi detiknya di siang Ramadan dengan pahala. Dan di malam harinya juga yang sama ya, dari mulai kita salat al-maghrib wal isya wal tarawih dan kita berbuka di penghujung malam, sahur di penghujung malam dalam rangka menegakkan syariat Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya dan ada sedikit pertanyaan, semoga bisa dijawab. Jika tidak, kita ajukan kepada yang lebih tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi anak remaja ya, saum tapi sulit diajak atau sulit ketika sholat ke masjid. Tentunya bukan hanya saum Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana Nabi memberikan anjuran ketika anak berusia 7 tahun disuruh untuk sholat. Sama halnya dengan saum, disuruh, bukan diwajibkan. Masih ingat dulu kita di SD kelas 1, kelas 2, sahur bersama-sama.
dibangunkan walaupun dalam kondisi yang berat. Kita yang marah kepada bapak ibu kita, ngapain sarapan pagi jam 4? Bukan nyarap, tapi apa? Makan malam. Sahur jam 4 belum kita gitu. Baru kelas 2, kelas 3 kita paham, oh yaitu sahur untuk menguatkan tubuh sepanjang hari, tidak makan dan tidak minum. Ada latihan. Sama halnya ketika anak berusia 10 tahun, dia belum mau sholat, dipukul, bukan bengkak-bengkak, bukan. Bagian yang tebal dagingnya seperti pundak atau bagian betis, itu pukul yang sekedar, sehingga terlatihlah anak 10 tahun tersebut sudah sholat 5 waktu. Jika ke masjid mengikuti kedua orang tuanya, alangkah indah. Sehingga ketika saum dia akan mengikuti praktek ibadah sholatnya. Terbiasa saum anak-anak di usia 7 tahun, kelas 1 SD, betul kan? Nah, walaupun setengah hari sampai nanti kelas 4, selama 3 tahun dia terlatih. Dari mulai dia kelas 1 sampai jam 10 dia berbuka, kelas 2 kelas jam 1, kelas 3 sampai jam 4, kelas 3 jam 6:05 membuka kampung wahai anakku tercinta. Ini ya, pelatihan itulah, pembiasaan itulah yang seharusnya ditanamkan sejak kecil. Wahai kedua orang tua, kalau pun susah diajak, terus diberikan motivasi. Istilahnya dalam pendidikan ada reward dan punishment. Jangan lupa, jangan punishment terus, ancaman terus, sanksi terus, iqab terus kalau bahasa anak pondok. Tapi ada reward, bukan masih reward bentuknya reward bisa juga. Apa ya, kedua-duanya harus berbanding. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita menegakkan sholat. Sungguh as-salat ada ayat khusus yang Allah perintahkan kepada sang Rasul. Surah Taha, perhatikan surah Taha, ya wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai sang Rasul, kata Allah. Surah Taha, wahai sang Rasul, suruhlah keluargamu menegakkan salat dan hendaklah dalam menyuruh mereka ekstra sabar. Sangat sabar menyuruh, mendidik, membimbing, mengasuh, mengayomi, memelihara, menjaga segala macam. Ya, surah Taha. Yang kedua, barakallahu fikum wa fikum jami'an, ketika rukuk yang dipanjangkan dan duduk di antara dua sujud yang dipanjangkan, apakah di waktu pada waktu boleh berdoa atau bacaan rukuk, bacaan di antara dua sujud diulang-ulang dia. Jadi ketika rukuk dipanjangkan, diulang-ulang, kok bisa lezat selami maknanya, ya, hayati makna demi makna. Kalau kita kekuatannya kita miliki berbentuk tauhid, mengenal tentang al-asma al-husna. Apa makna kalimat al-azim? Dari bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa makna al-azim? Yang kita baca al-azim banyak dalam zikir-zikir kita, termasuk di hujung ayatul kursi, wa huwal aliyul azim. Ayat kursi memiliki 5 nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Alim, yang kelima, coba dipahami, kembali kepada ilmu. Dan ilmu ini kita minta setiap pagi belum terbit matahari. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Nah, ketika ruku, bangun dari ruku, baca diulang-ulang. Ketika sujud, banyak doa setelah membaca subhanallah wa bihamdihi sekehendak kita
tentunya praktek ini Bapak Ibu sekalian ketika tahajud sendirian. Ketika masuk Ramadan, imam bacaan yang panjang kita terapkan panjangnya ketika tahajud sendirian di luar Ramadan. Demi Allah, kelezatan di atas kelezatan. Bagi yang membiasakan diri. Gak ada istilahnya sami'na wa asayna. Gak ada istilah demonstrasi ketika sholat tanpa sepanduk. Dia gak batuk. Katanya kepanjangan. Kepanjangan kenapa batuk buat-buat? Ngeprek. Gak ada ngeprek. Gak kuat berdiri, kursi aja. Duduk silakan. Jangan diganggu sang imam lagi beribadah. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi ketika sujud itulah perbanyak doa. Ya, atau antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warhamni. Kalimat-kalimat yang super indah. Yang pertama, ya Allah ampunkan dosaku. Yang kedua, maafkan kesalahan. Kalau ini kita renungi Bapak Ibu sekalian, nggak ada orang yang buru-buru, nggak ada orang yang tarawih 7 menit panas, nggak ada. Kalau bisa diperlama, lihat praktek para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil 2 imam. Yang pertama ialah seorang ahli baca, seorang pemuda dari orang-orang Ansar bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang kedua yang bernama Tamim ad-Dari. Apa kata para sahabat? Saking panjangnya membaca, kami bertelekan bersandar dengan dinding dan tembok. Yang gak kuat dengan bertongkat. Satu rakaatnya 100 ayat. Kita ayat. Itulah beda didikan, beda guru, beda majlis, beda apa? Ketakwaan. Semoga kita bisa mengikuti di dalam langkah para as-salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian yang ketiga, bolehkah kita mengganti puasa orang tua yang telah meninggal? Sangat dianjurkan. Karena dia wali atau kerabatlah yang mampu, yang boleh menggantikan saum orang tua yang telah meninggal. Wallahu a'lam. Kemudian untuk akhwat apabila ingin beriktikaf, apa besok paginya siang harinya boleh pulang atau tetap berdiam di masjid? Kondisi sedang di Masjidil Haram. Ini bagus. Ini bagi yang mau berangkat. Tentunya nanti ketika manasik umrah, ustadznya akan menjelaskan tata cara iktikaf di Masjidil Haram. Yang praktek kita dapati ialah karena tidak mungkin kita full di masjid, apalagi tergoda dengan hotel bintang 5,5 bintang 5. Siapa yang tak mau? Makanya kebanyakan yang saya dapati jamaah itu ialah dia maghribnya atau dari asarnya atau mulai jam 11 zuhur sampai pagi syuruk. Kalau kuat pun mungkin barangkali dia kebelet, dia pada subuh zikir sebentar langsung ke hotel. Dan penginapan itulah istirahat sampai jam 11 atau jam 10, kiranya 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam cukup istirahat. Ya, nanti kita sampai sebelum zuhur dapat tempat ala kadarnya. Lalu zuhur kadang-kadang enggak kuat, boleh nggak ditambah 1 jam? Pada asar jangan bobok lagi. Sudah cukuplah 5 jam kita tidur. Begitu yang kita alami selama kita iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Boleh keluar, boleh. Kalau yang kuat jangan keluar. Berarti apa? Kita atur, kita manage. Ada teman-teman yang tinggal di tempat jaga barang, ada yang keluar membeli makanan. Jadi sekurang-kurangnya kita, temannya kita berbuang sekurang-kurangnya. Dan itu ada caranya. Silakan nanti ketika manasik yang ibu bertanya, ustadznya akan menjelaskan. Bukan khusus ketika kita lihat ketika umrah plus iktikaf.
di 10 malam terakhir di Masjid Nabawi atau di Al-Haram. Barakallahu fikum. Yang terakhir, kalau dulu masih muda pernah tidak puasa, untuk mengganti lupa ada berapa jumlahnya. Caranya bagaimana? Ya tentunya semampu kita mengganti ketika di luar Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Di luar Ramadan, ya saum sunnah, cobalah diganti dengan hari Senin Kemis, Senin ke Kamis. Menggantinya wajib, adapun saum sunnahnya Kemis, kita mungkin masuk nanti insyaallah mendapatkan pahala saum Senin Kemis. Tapi ingat, asal atau asasnya kita mengganti saum-saum yang telah lalu kita lupa, tidak berpuasa, begitu ya. Mengganti atau mengqadha saum hukumnya wajib. Ya, gantilah di luar Ramadan. Wanita hamil menyusui apakah harus mengganti dengan bayar fidyah? Ya, ini sudah para ulama kebanyakan dari mazhab Hanabilah atau Hambali, ya, yang dianut oleh orang Saudi Arabia dan sekitarnya, mereka mengambil yang ringan bagi orang wanita hamil dan menyusui, hanya membayar fidyah saja, tidak mengganti saumnya. Kalau mazhab Syafi'i harus mengganti saumnya kalau si ibu memungkinkan menggantinya, walaupun di hari-hari yang mendatang. Ini berat. Ya, sebagian wanita atau ibu-ibu dia tidak bisa saum. Ya, tahun ini dia menyusui, tahun depan dia hamil lagi. Tahun ini dia hamil, tahun depan menyusui. Sampai 20 tahun tidak bisa saum. Baru dia usia 45 menopause, dia bisa saum. Kemana 25 tahun? Apakah dia harus mengganti? Ini pendapat para ulama. Ya, silakan ambil kedua pendapat tersebut. Boleh mengganti dengan fidyah atau fidyah plus menggantinya di luar Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya dan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan terima semua kebajikan. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan bertemu dengan Ramadan, dan diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan, mampu kita semaksimal mungkin mengerjakan amalia Ramadan, dan kita berharap kepada Allah diberkahi, diterima, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal. Ya, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi